Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Pilapis. Di dunia budaya ikan, kesuksesan tidak selalu dijamin. Meskipun banyak pembudidaya ikan yang berhasil menghasilkan panen yang melimpah, namun ada juga yang mengalami kegagalan yang memilukan. Mari kita telusuri lebih jauh penyebab umum di balik kegagalan ini, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk menghindarinya. Berikut beberapa penyebab umum kegagalan dalam budidaya ikan. Pertama, kualitas air yang buruk. Kualitas air yang buruk merupakan faktor utama yang dapat menyebabkan kegagalan budidaya ikan. Ini mencakup parameter seperti pH, tingkat oksigen terlarut, amonia, nitrit dan nitrat. Jika parameter-parameter ini tidak terjaga dengan baik, bisa menyebabkan stres pada ikan dan meningkatkan risiko penyakit serta kematian. Misalnya, pH yang tidak sesuai dapat mengganggu proses pencernaan ikan, sedangkan tingkat oksigen yang rendah dapat menyebabkan ikan kekurangan oksigen dan akhirnya mati. Kedua, manajemen pemberian pakan. Pemberian pakan yang tidak tepat juga bisa menjadi penyebab kegagalan dalam budidaya ikan. Overfeeding atau memberi makanan berlebihan dapat menyebabkan pencemaran air karena sisa pakan yang tidak dimakan akan membusuk dan menghasilkan amonia. Di sisi lain, underfeeding atau memberi makanan kurang dapat mengakibatkan pertumbuhan yang lambat dan kekurangan nutrisi pada ikan. Ketiga, kurangnya manajemen. Manajemen yang buruk dalam budidaya ikan seperti kurangnya pemantauan terhadap kondisi ikan dan lingkungan mereka dapat menyebabkan masalah kesehatan dan pertumbuhan yang buruk. Misalnya, jika tidak dilakukan penggantian air secara berkala, maka kualitas air dapat memburuk dan menyebabkan stres pada ikan. Keempat, penyebaran penyakit. Penyakit merupakan ancaman serius dalam budidaya ikan. Penyakit dapat menyebar dengan cepat di antara populasi ikan jika sanitasi tidak dijaga dengan baik atau jika ikan diintroduksi ke dalam lingkungan yang terinfeksi. Penting untuk melakukan langkah-langkah pencegahan seperti karantina ikan baru sebelum memasukkannya ke dalam kolam budidaya dan menjaga kebersihan peralatan budidaya. Kelima, pemilihan spesies yang tidak sesuai. Setiap spesies ikan memiliki kebutuhan lingkungan yang berbeda. Memilih spesies yang tidak sesuai dengan kondisi lingkungan dan infrastruktur yang tersedia dapat menyebabkan stres pada ikan dan berkurangnya pertumbuhan atau reproduksi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian yang baik sebelum memulai budidaya ikan tertentu. Keenam, kurangnya pengetahuan dan keterampilan. Budidaya ikan membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Kurangnya pemahaman tentang kebutuhan spesifik ikan yang dibudidayakan dan praktik budidaya yang tepat dapat mengakibatkan kesalahan dalam manajemen yang pada gilirannya dapat menyebabkan kegagalan budidaya. Pelatihan dan pendidikan yang tepat sangat penting dalam meningkatkan kemungkinan kesuksesan dalam budidaya ikan. Ketujuh, masalah genetik. Ikan yang berasal dari stok yang buruk atau memiliki masalah genetik yang dapat memiliki tingkat kelangsungan hidup dan pertumbuhan yang rendah dalam budidaya. Oleh karena itu, penting untuk memilih stok yang berkualitas dan memiliki ketahanan yang baik terhadap penyakit dan kondisi lingkungan. Dengan memperhatikan dan mengelola faktor-faktor ini dengan baik, petani ikan dapat meningkatkan peluang kesuksesan dalam budidaya ikan kita. Itulah sedikit sharing tentang
bagaimana kegagalan umum yang terjadi dalam budidaya ikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pengetahuan bagi kita dalam mengembangkan budidaya ikan nila yang berkelanjutan. Terima kasih sudah menonton. Sukses untuk semua dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perikanan. Ulas total.